Oleh sebab itu, sebagai pengingat sebelum kita melatih batin dalam latihan weekend mindful relaxation pada hari ini dan besok, tentu baik untuk kita bisa memahami latihan meditasi yang akan kita praktikkan. Dan sudah sering diulang dan diingatkan bahwasanya meditasi yang dipraktikkan di sini dan tentunya di barangkali di wihara-wihara lain adalah untuk pengembangan batin. Dalam pengembangan batin ada dua hal yang harus dilakukan dalam proses meditasinya secara garis besar. Yang pertama adalah kita berusaha untuk bagaimana pikiran-pikiran yang buruk, emosi-emosi yang buruk itu bisa dilenyapkan. Paling tidak itu bisa dikurangi kalau tidak dilenyapkan. Dan yang kedua adalah dengan pikiran-pikiran buruk, emosi yang buruk, yang negatif itu berkurang dan dilenyapkan, maka akan memberikan ruang bagi pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, emosi yang baik, yang bermanfaat, yang berguna untuk bisa tumbuh dan dikembangkan dalam meditasi ini. Maka sesungguhnya cuma dua hal saja. Jadi meditasi yang dilakukan hanya berkutat dengan dua hal. Melenyapkan yang buruk, mengembangkan yang baik. Nah, apa sesungguhnya pikiran-pikiran yang buruk atau yang negatif dan dari mana itu munculnya? Nah, kita bisa melihat bahwa pikiran-pikiran yang buruk sesungguhnya muncul dari tiga sumber, yaitu muncul dari keserakahan kita. Baik keserakahan yang sudah sangat kasar, sampai bahkan keserakahan yang sifatnya masih halus. Itu yang nantinya memunculkan pikiran-pikiran buruk, emosi-emosi yang negatif. Yang kedua adalah karena kebencian kita, ketidaksukaan kita terhadap apapun, entah terhadap situasi dan kondisi, atau terhadap mungkin orang lain, terhadap apa yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang dirasakan. Dan ketika kebencian, ketidaksukaan muncul, itulah yang disebut sebagai pikiran negatif, yang tentunya memunculkan emosi-emosi negatif. Dan itu yang menjadi juga sumber mengapa pikiran negatif itu muncul, karena kebencian. Dan juga karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini bermanfaat, ini patut ditinggalkan, ini patut dikembangkan. Tidak tahu demikian, itu juga yang menjadi sumber mengapa pikiran negatif, emosi negatif itu muncul dan bahkan berkembang. Dan dampaknya apa? Kita sering mengalami stres, depresi, keresahan, kegelisahan, khawatir, ketakutan, trauma. Itu semua adalah emosi-emosi yang negatif yang muncul karena apa? Keserakahan kita. Karena kebencian kita, karena ketidaktahuan kita mengenai mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, tiga hal ini yang termanifestasi ke dalam berbagai macam pikiran negatif, pikiran yang tidak berguna, itu yang harus kemudian dilenyapkan. Nah, dengan pelenyapan ini, maka yang baik-baik akan mendapatkan ruang untuk bisa tumbuh berkembang. Kita menjadi tenang, batin kita menjadi tenang. Batin kita menjadi damai. Kenapa? Ya karena yang negatif itu berkurang. Karena yang negatif itu semakin terkikis. Bahkan ketika yang negatif itu tidak ada, barulah kedamaian yang sebenarnya, ketenangan yang sebenarnya, itu akan muncul dan berkembang. Maka pikiran yang positif, emosi yang positif ini adalah seperti kedamaian, ketenangan, konsentrasi. Termasuk adalah kebijaksanaan. Jadi kalau tadi yang negatif itu adalah ketidaktahuan tentang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kebijaksanaan
Jadi pemahaman, pengetahuan, wawasan mengenai ini baik, ini tidak baik, ini merugikan, ini bermanfaat, itu juga akan tumbuh berkembang. Dan tentunya dengan pemahaman yang baik, yang bijak ini yang berkembang, seseorang juga akan cenderung untuk memunculkan pikiran-pikiran yang bermanfaat. Nah, dua ini yang menjadi tugas kita untuk dilakukan. Yang buruk dilenyapkan, yang baik itu dikembangkan. Nah, tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kapan sesungguhnya pikiran-pikiran negatif itu bisa muncul? Dan ternyata pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi yang negatif yang tidak bermanfaat itu bisa muncul setiap saat. Terutama adalah ketika 6 indera kita itu bersentuhan, berhadapan dengan objek-objek luar. Ketika mata melihat bentuk, bisa muncul pikiran negatif. Ketika kemudian yang dilihat itu objek yang tidak kita senangi. Mungkin ada seseorang yang dulu pernah berbicara hal yang buruk kepada kita. Kemudian kita melihat orangnya, disitulah muncul kebencian, ketidaksukaan muncul. Dan ketika ketidaksukaan muncul, kemarahan muncul, maka secara fisik, secara batiniah itu juga memunculkan penderitaan. Fisik menjadi tegang, pikiran menjadi kacau. Yang ada adalah ketegangan, tidak ada kedamaian. Muncul dari mana? Ketika mata melihat objek. Yang mana mata melihat objek direspon dengan tidak baik, direspon dengan tidak bijak, maka memunculkan pikiran negatif. Pikiran yang tidak bermanfaat. Dan tidak hanya objek mata yang sifatnya memunculkan kebencian, bahkan ketika itu menimbulkan keserakahan, keinginan untuk menggenggam, keinginan untuk melekat terhadap objek yang dilihat oleh mata, itu juga sumber mengapa pikiran yang buruk itu muncul. Mengapa seseorang kemudian mengambil, misalnya, ini adalah kotoran batin yang sebenarnya kasar, sampai mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, bukan menjadi miliknya, atau mencuri. Kenapa bisa demikian? Ya karena melihat dengan mata, kemudian memunculkan keserakahan, memunculkan keinginan untuk memperolehnya, kemudian tanpa dilihat secara bijak, tanpa direspon secara bijak, maka memunculkan keinginan untuk mendapatkan walaupun itu dengan cara yang salah atau dengan cara mencuri. Itu karena apa? Keserakahan kita yang tidak kita sadari. Maka mengapa kemudian seseorang sampai misalnya ya bisa disokok dan sebagainya, misalnya sebagai seseorang yang mungkin sebagai pejabat atau mereka yang menduduki ya jabatan tertentu, kemudian ada hal-hal yang membuat dia itu bisa disokok. Kenapa bisa demikian? Ya karena pikiran yang tidak terjaga, karena keserakahan yang pada akhirnya itu nantinya menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Itu baru objek yang dilihat oleh mata. Dan berapa banyak objek yang dilihat oleh mata? Sangat banyak. Dan banyaknya objek-objek demikian sangat memungkinkan untuk memunculkan pikiran-pikiran yang buruk, emosi-emosi yang negatif. Dan ini baru melihat dengan mata. Belum lagi adalah ketika mendengar suara dengan telinga. Itu juga bisa memunculkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Ketika mendengar objek, kemudian memunculkan kebencian, memunculkan keserakahan. Nah itu pun juga harus dilihat sebagai pikiran yang tidak baik, pikiran yang negatif. Jangan kemudian ketika kita melihat objek dengan mata memunculkan kebencian, mendengarkan suara dengan telinga memunculkan kebencian, kita mencari 1001 macam alasan untuk membenarkan kebencian kita. Ada kan misalnya orang demikian kan, kita membenci seseorang, tetapi kemudian kita mencari berbagai macam alasan untuk membenarkan kebencian kita. Oh, dia telah merugikan saya. Dia telah menghancurkan hidup saya. Dia telah
mengganggu saya, pantas dong saya menjadi marah. Begitu kan biasanya. Tetapi dalam meditasi ini, dalam pengembangan batin ini, tidak demikian. Dalam meditasi ini adalah apapun alasannya, kebencian tetaplah pikiran yang negatif. Tetaplah emosi yang negatif, tetaplah bentuk pikiran yang sifatnya merugikan. Merugikan siapa? Yang pertama jelas merugikan kita sendiri. Sebelum kemudian merugikan orang lain. Yang pertama dirugikan adalah kita sendiri. Ketika kita memunculkan amarah, kebencian dalam batin terhadap apapun, kita yang rugi sendiri. Yang menderita adalah kita sendiri. Sebelum kemudian orang lain yang terkena dampaknya ikut menderita. Maka dengan apapun alasannya ketika itu adalah pikiran negatif, itu harus dilihat sebagai bentuk pikiran yang harus dilenyapkan, harus diketahui dalam meditasi ini. Maka melihat dengan mata, mendengar suara dengan telinga, membaui bebauan dengan hidung, merasakan rasa dengan lidah, bersentuhan dengan jasmani, bahkan berpikir berbagai macam pikiran dengan pikiran kita, itu harus disadari, harus dilihat dalam meditasi ini. Nah biasanya Bapak Ibu, pikiran-pikirannya negatif ini juga termanifestasi ke dalam berbagai macam bentuk pikiran yang sifatnya adalah mengembara. Entah ke masa lampau ataupun yang akan datang. Biasanya kalau seseorang itu memunculkan kebencian, memunculkan keserakahan, memunculkan amarah, dengki, dendam, itu selalu pikirannya kacau. Dan ketika diamati, kekacauan pikiran itu selalu berpikir-pikir tentang yang lampau, yang sudah terjadi. Jadi kenapa misalnya ada seseorang yang padahal kejadian itu sudah lama. Ada seseorang mungkin yang berkata kasar kepada kita. Kejadiannya sudah setahun yang lalu. Tetapi kenapa kebenciannya selalu muncul? Dan masih muncul. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun masih muncul. Kenapa? Karena yang dia ingat adalah yang sudah terjadi. Oh, dia mengganggu saya, dia menghancurkan hidup saya, dia merugikan saya, dia menipu saya. Terus melihat sisi negatif dari orang tersebut yang sudah terjadi setahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, berpikir-pikir yang lampau, kemudian merencanakan sesuatu yang akan datang untuk mungkin membalas perilaku tidak baik orang tersebut. Nah, berpikir yang lampau, berpikir yang akan datang, tidak bisa settle down di saat ini dan sekarang, itulah berbagai macam pikiran negatif itu muncul di saat pikiran kita mengembara di masa lampau ataupun yang belum terjadi. Nah, oleh sebab itu, dalam meditasi ini, kita pun juga dianjurkan untuk bagaimana kita senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Karena kita tahu bahwa pikiran-pikiran yang lampau yang akan datang, berpikir-pikir tentang yang lampau dan yang akan datang, itu biasanya manifestasi dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Maka dalam meditasi ini kita senantiasa membawa batin kita ke saat ini dan sekarang. Paling tidak adalah, kalaupun dalam membawa batin ke saat ini dan sekarang, mungkin masih ada pikiran yang buruk. Mungkin ada kemelekatan terhadap apa yang sedang terjadi. Tetapi paling tidak, pikiran-pikiran buruk yang muncul karena pikiran-pikiran masa lampau dan yang akan datang, itu sudah tidak ada. Sehingga apa? Tinggal kita menghandle yang sekarang saat ini. Itu paling tidak. Maka meditasi ini adalah membawa batin ke saat ini dan sekarang. Hanya yang menjadi problem bagi kita, kebanyakan dari kita adalah kita ini, terutama batin kita ini sudah memiliki habit yang sangat lama.
habit yang sangat panjang untuk selalu mengembara, untuk selalu berkelana tentang yang lampau dan yang akan datang. Kita tuh punya kebiasaan untuk tidak bisa diam saat ini dan sekarang. Selalu berpikir-pikir yang lampau dan yang akan datang. Coba kalau kita perhatikan, nanti bisa diperhatikan pada saat duduk meditasi, memperhatikan objek sebagai sarana bahwasanya kita tuh berada di sini dan sekarang. Ternyata tidak bisa kemudian mudah untuk betul-betul setiap momennya itu bersama dengan objek meditasi. Tahu-tahu sudah entah pergi kemana, mengembara. Sehingga kalau nanti misalnya semakin banyak batin kita itu berada bersama dengan objek, artinya semakin batin kita sesungguhnya terlatih untuk hidup saat ini dan sekarang. Nah, batin kita itu terbiasa dibiarkan mengembara, berpikir-pikir tentang masa lampau dan yang akan datang. Seperti halnya monyet. Ketika monyet berada di hutan, kemudian berada di sebuah pohon yang banyak buahnya, apa yang dilakukan? Walaupun kedua tangannya memegang buah, mulutnya memakan buah, melihat buah lain, dia akan melompat untuk mengejar buah yang lain. Yang di tangan dibuang, dia melompat mengambil buah yang di cabang lain. Dan terus demikian. Pikiran kita juga sama, terus mengembara tentang yang lampau dan yang akan datang. Itulah kemudian kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Untuk membantu agar batin kita berada di sini dan sekarang, tentu dalam rangka, dalam upaya untuk supaya batin ini tidak terseret oleh pikiran-pikiran negatif, untuk supaya batin ini bisa memunculkan, mengembangkan pikiran-pikiran positif atau kondisi batinnya yang sifatnya positif, yang bermanfaat, maka kita membutuhkan objek meditasi sebagai angkornya. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, meditasi yang dipraktikkan di sini adalah Anda hidup dengan perhatian setiap saat, setiap waktu. Ingat, karena pikiran negatif itu muncul kapan saja. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh 6 indera kita, kotoran batin bisa muncul kapan saja, maka meditasi yang dilakukan adalah meditasi setiap saat.